Nanti mengenai Basarnas tentu karena waktunya terbatas, saya tidak akan menyampaikan semuanya. Tadi sudah saya kirim linknya ya di website Basarnas, itu banyak sekali informasi kalau mau belajar tentang arbitrase, video-video, bahan-bahan kajian, banyak sekali di link tadi itu. Tolong disimpan di dompet linknya ya, jangan sampai hilang nantinya. Kalau perlu, tinggal diklik, insya Allah langsung bisa mempelajari. Adik-adik yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, kita saat ini patut berbangga dan syukur. Lembaga keuangan syariah tumbuh sangat-sangat pesat di Indonesia. Jadi kalau saat saya kuliah itu baru satu bank, namanya Bank Muamalat. Ya. Sekarang ini tidak hanya bank syariah, ya, bank umum syariah diantaranya Bank Muamalat, bank-bank syariah yang lain pun sudah berjimbun ya, tumbuh berkembang luar biasa. Belum juga bank konvensional yang punya usaha syariah, BPRS, demikian juga perusahaan-perusahaan non-bank, ada asuransi, ada dana pensiun, multifinance atau perusahaan pembiayaan, koperasi, demikian juga sektor pasar modal pun, pasar modal syariah atau instrumen-instrumen investasi di pasar modal syariah pun alhamdulillah sekarang sudah relatif lengkap ya. Jadi mau investasi ke saham syariah ada, reksadana syariah ada, obligasi syariah atau sukuk ada, mau yang diterbitkan oleh korporasi ya, perusahaan atau oleh negara ada. Nah, fintech perkembangan terakhir tentang financial technology itu pun ada, tapi ini bukan yang penjol ya, pinjaman online yang sekarang lagi rame di media massa. Nah, bukan pinjol seperti itu. Nanti yang syariah insya Allah nggak akan pinjol yang minjemnya. Nih ya, ini juga ada fintech syariah ada, mau fintech yang pembiayaan, mau fintech yang penerbitan saham, mau fintech yang penerbitan sukuk juga ada. Demikian juga lembaga-lembaga sosial juga berkembang sangat pesat. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi sengketa, siapa yang akan menyelesaikan ini? Kalau bukan adik-adik ini nantinya yang memperkuat SDM, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, perkembangannya saya lewati karena waktu ya. Adik-adik yang saya hormati, perkembangan keuangan syariah yang sangat pesat tadi pasti akan memunculkan persoalan sengketa, akan terjadi dispute antara para pihak yang terlibat. Nah, tentu saja karena ini adalah lembaga ekonomi keuangan dan bisnis syariah, maka kalau terjadi sengketa diselesaikan juga secara syariah, gitu ya. Jadi semakin ekonomi tumbuh, nah itu korelasinya sengketa ya akan tumbuh, akan banyak terjadi. Dan saat ini di pengadilan agama 1 tahun juga tidak kurang ya, dari 400 kasus, bahkan sekarang sudah hampir menyentuh 500 kasus ekonomi syariah. Nah, kita tahu bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia sama dengan ekonomi yang konvensional. Ada yang melalui jalur litigasi. Nah, ini melalui jalur pengadilan ya. Nah, di pengadilan nanti ada proses penyelesaian sengketa yang sederhana, ya, ada yang biasa. Nah, yang sederhana ini saat ini kategorinya adalah sengketa yang maksimal 500 juta. Nah, jadi 500 juta ke bawah itu masuk kategori sederhana, bisa diselesaikan oleh hakim tunggal. Ini kalau di pengadilan agama. Nah, kemudian penyelesaian yang biasa, ya 500 ke atas. Nah, ini yang biasa, prosedur-prosedur biasa, hakimnya hakim majelis. Nah, itu yang di pengadilan agama. Nah, selain melalui pengadilan agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa juga melalui jalur non-litigasi, tidak melalui peradilan. Apa aja? Pertama, musyawarah. Ini yang utama. Jadi kalau ada sengketa antara nasabah bank syariah dengan bank syariahnya, pasti nanti klausulanya pertama diselesaikan dengan musyawarah. Yang kedua, bisa jadi diselesaikan melalui mediasi. Nah, ini sekarang sudah ada lembaganya ya, LAP SJK,
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Nah, ini dibentuk oleh asosiasi-asosiasi lembaga keuangan konven dan termasuk syariah. Nah, saat ini ada nih di bawah binaan OJK, SJK. Ini bisa menyelesaikan secara mediasi, kemudian menyelesaikan secara arbitrase juga bisa. Nah, kebetulan saya salah seorang arbiter di lab SJK ini. Nah, kemudian juga, dan ini yang pertama kali ada di Indonesia, lembaga arbitrase yang syariah, yaitu yang kita kenal dengan Basarnas. Ingat ya, pakai sya, bukan sa. Kalau sa kita ingatnya bencana ya, Basarnas ya. Nah, kalau Basarnas itu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, inilah fokus kita sore hari ini untuk mendiskusikannya. Nah, adik-adik yang saya hormati, sebenarnya kalau kita melihat dalam sejarah, arbitrase ini yang sangat-sangat lekat di dalam penyelesaian sengketa perdata di Islam ya sejak awal. Nah, terutama di perkawinan. Makanya kita sering mendengar kata tahkim, hakam. Itu sejak dulu Rasulullah SAW itu sering dijadikan sebagai hakam yang menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi bisa antar agama ya, sengketa antar orang Yahudi, antar orang Yahudi dan orang Islam, orang Nasrani yang di Madinah, Rasul sering dianggap sebagai hakam. Artinya arbitrase ini sudah dari dulu ya dikenal dalam tradisi Islam. Nah, di Inggris juga ada ya arbitration, di Belanda arbitrage, banyaklah. Di negara-negara lain, di Jepang, di lain juga arbitrase ini merupakan pilihan yang luar biasa. Nah, kemudian kita juga pastikan bahwa arbitrase ini adalah penyelesaian yang legal karena juga sudah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kelembaganya yang syariah adalah Basarnas MUI. Adik-adik yang saya hormati, Basarnas MUI ini dari sisi usia sudah cukup tua ya. Inisiatif pertama kali untuk pendirian Basarnas itu seiring dengan lahirnya Bank Muamalah tahun 92. Nah, kemudian para tokoh kepikir, lah ini nanti kalau terjadi sengketa seperti apa penyelesaiannya? Peradilan agama waktu itu juga belum mempunyai kompetensi absolut penyelesaian sengketa di ekonomi syariah. Pengadilan umum juga hakimnya nggak mudeng gitu ya, belum tentu paham. Nah, akhirnya para ulama dalam acara Rapat Kerja Nasional MUI tahun 92 merekomendasikan agar MUI membentuk arbitrase syariah. Melalui proses kurang lebih 10 bulan, akhirnya tanggal 21 Oktober 93 berdirilah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jadi dulu ya Badan Arbitrase Syariah Nasional masih istilahnya BAMUI, Badan Muamalah, Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dulu. Karena waktu itu yang ada hanya Bank Muamalah ya. Dan itu didirikan badan hukumnya adalah yayasan ya berdasarkan akte notaris nomor 175 ditandatangani oleh Ketua MUI Kiai Haji Hasan Basri dan Kiai Haji HS Projokusumo. Ini pasti adik-adik nggak kenal. Kalau kenal berarti adik-adik usianya udah nggak milenial lagi. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan BAMUI, nah ternyata kemudian MUI ngusulkan berubah namanya di samping juga badan hukumnya. Sebelumnya badan hukumnya itu yayasan, maka selanjutnya Basarnas itu bukan yayasan yang berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu sejak tahun 2003, waktu itu ketua MUI-nya adalah Bapak Kiai Haji Sahal Mahfud dan sekretarisnya adalah Prof. Dr. Haji Muhammad Din Sabsudin. Nah, beliau ini masih ada Pak Dinnya ya. Kalau Pak Sahal Mahfud sudah sedo, mudah-mudahan beliau ditempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena termasuk bagian dari sejarah perkembangan Basarnas. Tanda tangan beliaulah yang merubah yang awalnya namanya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Adik-adik yang saya hormati,
Tentu saja tadi saya katakan bahwa arbitrase ini di Al-Quran ada dasarnya, di As-Sunnah ada, undang-undang ada. Pokoknya jangan khawatir deh. Ini legal, ini lembaga yang legal, bukan lembaga yang abal-abal. Nah, kalau apa saja kompetensi absolut atau yurisdiksi yang bisa ditangani sengketanya oleh Basarnas, yang adik-adik harus ngerti. Nanti jangan sampai kalau waduh, ini orang mau cerai dibawa ke Basarnas, jadi nggak tepat ya. Karena harus tahu yurisdiksinya apa. Nah, yang pertama adalah menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan para pihak sepakat untuk secara tertulis menyerahkan penyelesaiannya melalui Basarnas. Jadi yurisdiksinya adalah persoalan perdata, tentu perdata Islam muamalat, gitu ya. Nah, bisa di bidang keuangan ya, kayak perbankan, bisa di bidang bisnis, multi level marketing, hotel syariah, rumah sakit syariah, gitu ya. Nanti juga bisa di jasa juga bisa. Ruang ya nanti ketika sekarang ini ada apa namanya halal industri nantinya ya, itu juga sangat memungkinkan nanti ketika terjadi sengketa itu juga bisa diselesaikan di Basarnas. Kemudian yang kedua, kompetensi absolut ya yurisdiksinya adalah memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya sengketa. Jadi bisa jadi nggak ada sengketa, hanya para pihak ini perlu memastikan kira-kira ini seperti apa tafsirannya. Nah, atau kalau membuat perjanjian seperti ini boleh atau tidak. Nah, kemudian minta pendapat kepada Basarnas. Nah, itu juga sangat dimungkinkan. Nah, berikutnya adalah ini yang paling penting, adik-adik yang saya hormati, bahwa suatu persoalan sengketa dispute bisa diselesaikan melalui Basarnas kalau ada klausula arbitrase. Jadi harus ada klausula arbitrasenya. Kalau nggak ada, ya jangan dibawa ke Basarnas, kecuali setelah sengketa sepakat keduanya. Ya, karena itu yang paling penting dicermati kalau adik-adik menjadi nanti pengacara misalnya, ini mau dibawa ke Basarnas atau kemana? Nah, lihat ini adik-adik contohnya ya, namanya Pactum de Compromitendo, yaitu para pihak sejak awal akad itu sudah menyepakati penyelesaian sengketanya di Basarnas. Jadi bunyinya begini misalnya, segala perselisihan yang timbul antara bank dan nasabah karena penafsiran dan atau pelaksanaan akad ini akan diselesaikan oleh para pihak pertama secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memenuhi prinsip syariah melalui forum internal bank. Jadi biasanya pertama kali secara musyawarah mufakat antara nasabah dan bank ya di bank syariah gitu. Ini asli nih. Ini saya kutipkan dari klausula perjanjian yang ada di Bank Syariah Indonesia. Dan jika tidak terjadi kesepakatan, musyawarah nggak ada kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perhatikan, kalau sudah dicantumkan seperti ini, maka pengadilan tertutup untuk bisa menyelesaikan sengketa yang berpotensi terjadi dalam perjanjian ini. Jadi kalau sudah seperti ini, jangan dibawa ke pengadilan. Tapi kalau nggak ada kata-kata arbitrase atau bahkan secara tegas mengatakan peradilan agama, juga jangan dibawa ke Basarnas kecuali ini. Itu tulisannya misalnya diselesaikan melalui peradilan agama. Kemudian begitu sengketa, Pak, kayaknya kita jangan ke peradilan agama ya. Kita ke ini aja deh, ke Basarnas gimana, Bang? Nah, ini misalnya saya nasabah. Oke, kita setuju. Nah, kalau setuju Bapak Ibu yang saya hormati, nanti dibuat namanya akta kompromis. Jadi akta dibuat setelah adanya sengketa. Sebelum adanya sengketa, seperti ini, tulisannya bukan Basarnas tapi peradilan agama. Tapi begitu terjadi sengketa, semua pihak keduanya sepakat untuk menyelesaikan melalui Basarnas, maka bisa diselesaikan melalui Basarnas. Oke ya. Jadi makanya ditegaskan pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Jadi sekali lagi, kalau begini bunyi
nanti klausula penyelesaian sengketanya, maka kalau Anda sebagai hakim harus ditolak ya, gugatan nasabah. Karena apa? Pengadilan agama tidak kompeten. Karena di situ ada klausula arbitrase. Adik-adik yang saya hormati, nah ini dalam proses persidangan Basarnas ini yang menarik. Pertama, proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup. Inilah yang membedakan antara pengadilan dan arbitrase. Kalau di pengadilan, adik-adik mungkin sudah praktek ya, di lab ya. Nah, biasanya hakim mengatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, ya kan? Kalau di arbitrase, sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Makanya kemudian arbitrase ini di dunia barat sana digandrungi. Mengapa? Karena bisa menutup aib nasabah, bisa juga menutup aib lembaga-lembaga yang sengketa situ, termasuk bank syariah misalnya. Dengan bersidang di Basarnas nggak akan dipublish. Ini juga problemnya adik-adik itu kalau magang di Basarnas nggak bisa ikut persidangan kecuali para pihak menyetujui kehadiran adik-adik di ruang sidang. Karena prosesnya dilakukan secara tertutup untuk menghindari keluarnya aib para pihak yang mengajukan ya, sengketanya ke Basarnas. Yang kedua, proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur beracara di Basarnas. Oh ya, ada, maaf sebelum ini. Nah, selain tertutup juga kalau terjadi sidang Basarnas itu tidak seformal pengadilan. Bisa dilaksanakan di kantor Basarnas, bahkan bisa juga di hotel, bisa juga di mall asal tersedia ruangan yang nyaman, jadi sangat-sangat informal. Ya. Bahkan bisa misalnya Pak, kayaknya sidangnya biar cool, kita ke pinggir pantai misalnya ya, bisa. Jadi nggak formal seperti pengadilan. Tuh. Kemudian proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur beracara di Basarnas. Jadi hukum acaranya itu sesuai dengan hukum acara Basarnas. Kalau adik-adik mau menyelesaikan ke BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, nanti BANI juga punya hukum acara sendiri. Jadi bukan seperti di hukum acara perdata yang berlaku universal. Nah, ini masing-masing lembaga arbitrase bisa membuat prosedur beracara. Tentu saja merujuk kepada aturan undang-undang. Dan yang menarik, proses beracara di arbitrase termasuk Basarnas itu dibatasi paling lama 180 hari. Coba bayangkan di pengadilan ya, nanti begitu diputuskan di PA banding sampai ke kasasi bahkan ada yang bertahun-tahun. Kalau di Basarnas dibatasi hanya 180 hari, kecuali para pihak sepakat untuk diperpanjang. Kalau nggak sepakat diperpanjang, ya sudah, ketika 180 hari harus diselesaikan. Nah, kemudian putusan Basarnas MUI bersifat final dan mengikat, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Jadi kalau sudah diputuskan nggak bisa dibanding. Nah, nanti bisa jadi nih ya, bisa jadi ini pengacaranya yang suka bermasalah nih. Udah diputuskan karena kliennya kalah, dia tuntut lagi ke pengadilan. Hakimnya nggak paham bahwa ada klausula arbitrase. Akhirnya diperiksa lagi oleh pengadilan. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian karena bersumber dari ketidakpahaman ya beberapa hakim. Nah, ini juga perlu adik-adik nanti juga perhatikan. Nah, ini prosesnya sekilas, nanti silakan dibaca detailnya di hukum acara, ada di website ya. Jadi ketika mau menyelesaikan sengketa ya, dispute di lembaga keuangan atau bisnis syariah, nanti tentu mengajukan permohonan arbitrase. Namanya bukan gugatan, tapi permohonan. Nah, kemudian nanti kalau sudah dilakukan permohonan, dilakukan penetapan arbiter. Jadi hakimnya namanya arbiter. Nah, arbiter ini bisa dipilih oleh para pihak, kecuali para pihak nggak milih diserahkan ke arbitrase, nanti Basarnas yang memilihkan. Jadi misalnya saya dari bank, boleh saya milih yang mewakili bank arbiternya ini. Nanti nasabah juga menunjuk yang mewakili saya ini. Nah, nanti yang ketiga, arbiter yang ketiga itu disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ini enaknya Pak.
kita bisa milih arbiter yang memang kompeten di bidang yang disengketakan. Jadi kalau ada adik kompetennya di bidang asuransi, nanti jadi arbiter bidang asuransi. Coba kalau ke pengadilan, apapun sengketanya, hakim harus siap mengadili kan. Padahal hakimnya belum tentu paham tentang kasus yang disengketakan. Nah, ini juga kelebihan dari arbitrase. Nah, kemudian setelah dibentuk arbiter, nanti dilakukan acara pemeriksaan. Nah, ini hukum acara hampir sama lah dengan perdata ya. Kemudian nanti ada penawaran perdamaian. Jadi dalam seluruh proses nantinya perdamaian itu selalu ditawarkan. Siapa tahu para pihak mau damai, sehingga nanti bisa dibuat akta perdamaian. Nah, kalau nggak bisa ya dilanjutkan pembuktian sama dengan di hukum acara perdata. Nah, kemudian nanti dibacakan sidang putusan. Nah, ini juga ada ke fleksibilitasnya. Jadi kalau udah diputuskan, kemudian para pihak ada yang mengusulkan adanya koreksi ya dari putusan majelis arbitrase, itu dimungkinkan. Misalnya Pak, mohon maaf tadi ada kesalahan gitu ya, nanti bersama-sama diungkapkan setelah diketuk sidang, para pihaknya juga datang, nah itu sangat memungkinkan. Nah, terakhir pendaftaran salinan putusan ke peradilan agama. Jadi adik-adik yang saya hormati, peradilan agama dan Basarnas atau arbitrase syariah memiliki relasi yang berdekatan ya. Dua-duanya menyelesaikan syariah. Saya halo. Oke. Bentuk relasi kewenangan melalui klausula akad. Jadi tadi Basarnas sama PA, siapa yang berwenang lihat di akadnya. Diselesaikan kemana. Bahkan diselesaikan di pengadilan agama mungkin dibawa ke Basarnas dengan akta kompromi. Tapi kalau sejak awal sudah dinyatakan diselesaikan di Basarnas, peradilan agama nggak berhak menyelesaikan. Kemudian pengadilan agama sebagai lembaga eksekusi putusan Basarnas. Ini kalau misalnya pihak banknya dikalahin, ternyata pihak banknya nggak mau memenuhi putusan dari Basarnas, maka nanti dilakukan eksekusi melalui pendaftaran putusan tadi ke peradilan agama. Nanti yang mengeksekusi adalah peradilan agama. Nah, kemudian pengadilan agama berwenang mengadili perkara pembatalan putusan Basarnas. Nah, jadi sangat mungkin putusan Basarnas dibatalkan, tapi kalau ada alasan yang memang secara hukum dimungkinkan. Apa saja alasannya? Ini ada 3. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu. Ternyata di dalam sidang misalnya nasabah menyodorkan dokumen, ternyata dokumennya itu palsu ditemukan. Nah, itu nanti peradilan agama bisa melakukan pembatalan putusan. Atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan. Ternyata lawan sengketa tadi menyembunyikan ada dokumen yang sangat menentukan. Nah, ada misalnya selain perjanjian utamanya, ada perjanjian aksesorirnya yang nggak dimunculkan, disembunyikan. Dan para pihaknya kemudian tahu bahwa oh iya dulu pernah ada satu dokumen ini. Ternyata setelah ditemukan, wah ternyata disembunyikan sengaja. Maka nanti putusannya juga Basarnas bisa dibatalkan. Yang terakhir, putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Ini kalau ditemukan ya, ternyata salah satu pihak itu menipu pihak lain. Nah, dan hakim udah melihat tuh bukti-buktinya, maka nanti putusan Basarnas bisa dibatalkan oleh peradilan agama. Jadi saya kira itu kelebihan-kelebihan tadi sudah banyak saya sampaikan, nanti detailnya ada di sini. Nah, yang penting adalah kelemahannya. Apa kelemahannya? Nih, apabila isi putusan arbitrase kurang sempurna, maka putusan akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, kalau ada jadi pengacara misalnya ya, atau mendampingi kliennya, meminta permohonan penyelesaian ke arbitrase, mohon selengkap mungkin, sejelas mungkin, tuntutannya juga clear, jelas gitu ya, sehingga nanti ketika diputuskan juga clear, gampang dieksekusinya. Nah, kedua, memungkinkan diajukan permohonan pembatalan. Nah, ini juga mengakibatkan ketidakpastian dan cenderung nanti pengacara mencari-cari nih, bagaimana caranya membatalkan, cari-cari. Meskipun tadi sudah ada persyaratan 3 tadi, kadang-kala kalau pengacaranya pintar main mata dengan hakim, itu diperiksa ulang oleh pengadilan, dan itu terjadi dan banyak terjadi. Nah, dengan alasan
ada tipu muslihat, ditemukan bukti baru, dan lain-lain. Akhirnya apa? Pengadilan memeriksa ulang. Inilah satu kelemahan yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang kalah. Kemudian bila salah satu pihak ada yang nakal, tidak dengan sukarela melaksanakan harus dengan eksekusi melalui pengadilan agama. Pada prinsipnya, arbitrase ini karena semangatnya kekeluargaan juga, kemudian menjaga rahasia para pihak, harusnya begitu diputuskan ya sudah langsung dilaksanakan. Nah, kadang enggak dengan mudah dilaksanakan, sehingga harus dimintakan eksekusinya ke peradilan agama. Yang kata tadi bisa jadi sama peradilan agama diperiksa, akhirnya yang tujuan awalnya menjaga rahasia para pihak ya nggak terjaga, putusannya dipublish lah, karena peradilan agama begitu diputuskan siang hari ini, mungkin sorenya sudah ada sekarang di website dan adik-adik bisa akses. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya, dan mudah-mudahan adik-adik juga semangat terus mendalami arbitrase syariah, wabil khusus Basarnas MUI.